Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Habibah, perwakilan dari kelompok KKN Desa Mongkong, Kecamatan Jerowaru. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan pengabdian kami dengan judul Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Risiko Bencana di Desa Mongkong, Kecamatan Jerowaru. Kelompok kami terdiri dari 11 orang dan dosen pembimbing lapangan kami adalah Bapak Insinyur Herman Suheri, MSc, PhD. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Baiklah, sekarang saya akan memulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang rawan terhadap bencana. Hal ini karena posisi dan lokasi dari negara Indonesia itu sendiri. Apabila terjadi bencana, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban, sehingga diperlukan upaya dan langkah antisipasi sejak awal untuk mengurangi risiko bencana apabila sewaktu-waktu di Indonesia terjadi bencana. Universitas Mataram sebagai salah satu kampus yang ada di Nusa Tenggara Barat ikut berpartisipasi di dalam mengurangi risiko bencana tersebut. Hal ini juga sejalan dengan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui kegiatan KKN, Universitas Mataram mengangkat salah satu tema dari kegiatan KKN ini adalah Desana atau Desa Tanggap Bencana. Salah satu desa yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan KKN dengan tema Desana ini adalah Desa Mongkong, yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan informasi dari pemerintah dan warga Desa Mongkong, bencana-bencana yang rawan terjadi di desa tersebut antara lain bencana banjir, tsunami, gempa bumi, dan penyakit menular demam berdarah. Kemudian ketika terjadi bencana-bencana tersebut dapat menimbulkan banyak korban karena kepanikan dari masyarakat setempat. Hal ini karena masyarakat Desa Mongkong belum memiliki bekal atau belum disiapkan sebagai masyarakat yang siap tanggap apabila terjadi bencana. Oleh karena itu, di sini kami melakukan pengabdian masyarakat di Desa Mongkong dengan judul Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Risiko Bencana di Desa Mongkong, Kecamatan Jerowaru. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memperoleh dua rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menyiapkan Desa Mongkong sebagai desa yang tanggap bencana, dan yang kedua, bagaimana cara memudahkan masyarakat Desa Mongkong menuju area aman apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Kemudian tujuan dari kegiatan ini ada dua, yaitu mendampingi dan mengedukasi masyarakat dalam melakukan evakuasi atau pertolongan pertama apabila terjadi bencana, serta menyediakan jalur evakuasi yang dapat memudahkan masyarakat menuju area aman apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan pengabdian ini kami bagi tiga, yaitu manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi masyarakat desa, dan manfaat bagi universitas. Manfaatnya dapat dilihat pada slide. Kemudian luaran dari kegiatan pengabdian ini ada tiga. Yang pertama, petunjuk arah evakuasi apabila terjadi bencana. Kemudian yang kedua, artikel ilmiah. Dan yang ketiga adalah video kegiatan selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, profil Desa Mongkong. Desa Mongkong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan ketinggian 50 meter di atas permukaan laut, luas wilayah 36,18 km persegi. Desa ini terdiri dari 5 dusun dan semua penduduknya beragama Islam. Kemudian, mayoritas penduduk di desa tersebut bekerja sebagai nelayan dan petani, sedangkan minoritasnya bekerja sebagai wira swasta dan PNS. Kemudian jumlah penduduk di Desa Mongkong adalah sekitar 5.745 jiwa dengan komposisi 2.716 laki-laki dan 3.029 perempuan. Ini adalah peta lokasi Desa Pemongkong. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap persiapan terbagi menjadi 3 tahap pula, yaitu yang pertama, survei lokasi kuliah kerja nyata. Sebelum pelaksanaan KKN atau pengabdian, kami melakukan survei terlebih dahulu, yang mana survei ini bertujuan untuk meminta izin kepada pemerintah desa setempat untuk melaksanakan KKN di desa tersebut, serta mencari informasi tentang potensi-potensi bencana yang mungkin terjadi di Desa Pemongkong. Kegiatan survei kami lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada 2 Desember 2021 dan 19 Desember 2021.
Kemudian pembekalan kuliah kerja nyata oleh LPPM Universitas Mataram, dan penyusunan proposal kuliah kerja nyata. Dalam penyusunan proposal kuliah kerja nyata ini, kami berpatokan pada hasil survei yang sudah kami lakukan. Kemudian tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi beberapa program, yaitu ada program utama, kemudian program tambahan, kemudian lain-lain, yaitu kegiatan yang kami laksanakan yang sebelumnya tidak kami rencanakan sebagai program kerja. Program utama kami ada 3, yaitu sosialisasi kebencanaan, pembuatan jalur evakuasi, dan penanaman pohon dengan jam kerja seperti yang tertera pada slide. Sedangkan program tambahan ada 3 juga, yaitu mengajar di desa, bersih-bersih lingkungan, dan lomba perpisahan. Kemudian lain-lain, yaitu program yang tidak kami rencanakan sebelumnya, yaitu pengisian data ISDGs, kemudian kegiatan balok sampahan, dan kegiatan pancam. Sehingga total jam kerja yang kami laksanakan selama 45 hari pelaksanaan KKN sekitar 305,45 jam per orang. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Berikut adalah biaya yang kami keluarkan selama pelaksanaan KKN, baik untuk program kerja utama maupun program kerja tambahan, di mana semua biaya ini bersumber dari mahasiswa. Kemudian jadwal kegiatan. Jadi yang pertama, persiapan dilaksanakan pada 3 minggu pertama pada bulan Desember, kemudian pelaksanaan KKN pada minggu keempat bulan Desember, tepatnya pada 27 Desember 2021. Selanjutnya pelaksanaan KKN selama 45 hari, yaitu terhitung sejak 27 Desember 2021 sampai dengan 10 Februari 2022. Selanjutnya adalah evaluasi kegiatan atau MONEP oleh LPPM Universitas Mataram yang dilaksanakan pada bulan Januari, kemudian penarikan KKM pada 10 Februari 2022, serta yang terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat bulan Februari. Selanjutnya, pelaksanaan program. Berapa program yang sudah kami laksanakan selama pelaksanaan KKN ini antara lain, yang pertama, sosialisasi kebencanaan atau sosialisasi tanggap bencana. Kegiatan sosialisasi kebencanaan atau sosialisasi tanggap bencana ini kami laksanakan pada tanggal 6 Januari 2022 di kantor Desa Pemongkong. Dengan narasumbernya adalah perwakilan dari BPBD Kabupaten Lombok Timur. Ini adalah dokumentasi dari tahap persiapan pelaksanaan program sosialisasi kebencanaan sampai tahap pelaksanaan. Program selanjutnya adalah pembuatan jalur evakuasi. Pembuatan jalur evakuasi ini kami laksanakan dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 12 hari, terhitung dari 21 Januari 2022 sampai dengan 1 Februari 2022. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang kami laksanakan selama pembuatan jalur evakuasi. Kemudian penanaman pohon. Kegiatan penanaman pohon ini kami laksanakan pada 3 Januari 2022 dengan lokasi penanaman pada 5 titik, yaitu di Tanah Kas Desa Pemongkong, kemudian di Kuburan Serumbung, di Jalan Singin, kemudian di Jalan Senda menuju Ujung, dan di Jalan dari Dusun Serumbung menuju Ujung. Kemudian dalam kegiatan penanaman pohon ini, pohon kami peroleh dari Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Dodokam Moyosari, Kabupaten Lombok Timur. Dengan jenis pohon yang kami tanam itu ada 3, yaitu nangka, asam, dan kayu putih. Pemilihan bibit nangka dan asam bertujuan agar ketika pohonnya sudah besar, buahnya dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan pemilihan bibit kayu putih adalah karena fakta bahwa di Desa Pemongkong merupakan daerah yang rawan terhadap penyakit demam berdarah. Dan minyak kayu putih memiliki aroma yang tidak disukai oleh nyamuk, sehingga harapannya dengan menanam pohon kayu putih, nyamuk-nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah di Desa Pemongkong dapat berkurang. Sehingga korban akibat demam berdarah di Desa Pemongkong dapat berkurang pula. Kemudian dalam kegiatan penanaman pohon ini, kami mengundang beberapa kelompok KKN yang ada di Kecamatan Jerowaru, yaitu 2 kelompok KKN dari Desa Separoh, kemudian dari Desa Paremas, dan dari Desa Ekas. Ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan program penanaman pohon. Selanjutnya adalah program mengajar di desa.
Dalam program mengajar di desa ini, kami mengajar pada 2 lokasi, yaitu di TPQ Nurul Jihad dan di TPQ NW Serumbung. Dalam pelaksanaan program kerja mengajar ini, kami fokuskan pada mengajar membaca huruf-huruf hijaiyah, kemudian tajwid, dan mengajar bahasa Inggris. Berdasarkan survei yang kami lakukan di TPQ Nurul Jihad, santri-santrinya belum terlalu mengenal huruf hijaiyah. Sedangkan di TPQ NW Serumbung, santri-santrinya sudah lancar membaca Al-Quran, bahkan sudah sampai pada tahap menghafal. Sehingga berdasarkan pada kondisi tersebut, kami melaksanakan program mengajar di TPQ NW Serumbung hanya pada malam Sabtu dan Minggu saja, sedangkan di TPQ Nurul Jihad kami mengajar pada malam-malam lainnya. Kemudian program mengajar yang lain adalah mengajar bahasa Inggris yang kami laksanakan di Dusun Ujung pada setiap hari Senin dan Kamis. Ini adalah dokumentasi dari kegiatan mengajar di desa. Selanjutnya adalah lomba perpisahan. Lomba perpisahan kami laksanakan pada minggu terakhir pelaksanaan KKN, tepatnya pada minggu pertama bulan Februari tahun 2022. Kegiatan lomba perpisahan ini kami laksanakan di SDN 1 Pemongkong dengan beberapa tahap, yaitu mulai dari tahap sosialisasi, kemudian tahap pendaftaran, tahap pelaksanaan lomba, dan tahap pembagian hadiah. Ini adalah dokumentasi dari pelaksanaan lomba perpisahan. Selanjutnya adalah program bersih-bersih lingkungan desa. Kegiatan bersih-bersih lingkungan desa ini kami laksanakan pada hari Jumat setiap minggu selama 6 minggu pelaksanaan KKN dengan lokasi pelaksanaan bersih-bersih berbeda dusun setiap minggunya. Ini adalah dokumentasi kegiatannya. Kemudian program-program yang kami laksanakan yang sebelumnya tidak kami rencanakan sebagai program kerja antara lain, yang pertama pengisian data SDGs. Pengisian data SDGs ini kami lakukan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 28 hari dengan waktu pekerjaan sekitar 3 jam per hari. Pengisian data SDGs ini dimulai dari tahap briefing oleh pihak desa, kemudian tahap pemilahan kuesioner, tahap pengisian data, yang mana data yang diisi ini terdiri dari identitas masing-masing penduduk, kemudian kondisi pendidikan, kondisi pekerjaan, serta kondisi kesehatan. Kemudian setelah melakukan pengisian data, kami menyerahkan kembali data yang sudah kami isi tersebut ke pihak desa. Selanjutnya kegiatan balap sampan. Kegiatan balap sampan ini merupakan salah satu program kerja dari pemerintah Desa Pemongkong, yang mana peserta dari kegiatan balap sampan ini berasal dari 2 kecamatan, yaitu dari Kecamatan Jeruwaru dan dari Kecamatan Keruak. Dalam pelaksanaan balap sampan ini, kami terlibat dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pembagian hadiah. Ini adalah dokumentasinya. Selanjutnya, selama pelaksanaan pengabdian ini atau KKN ini, berapa mitra kerjasama kami antara lain, yang pertama, Remaja Masjid Jeluk Busul, kemudian BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur, yaitu sebagai narasumber pada sosialisasi tanggap bencana, kemudian BPDASHL Dodokan Moyosari Kabupaten Lombok Timur sebagai pendistribusi bibit pada kegiatan penanaman pohon, TPQ dan PAUD Nurul Jihad, serta TPQ NW Serumbung sebagai lokasi kami mengajar, SDN 1 Pemongkong sebagai lokasi pelaksanaan lomba perpisahan, serta warga masyarakat Pemongkong. Selanjutnya, apa saja kendala yang kami hadapi selama pelaksanaan KKN? Kendala yang kami hadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat di desa tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kemudian kesimpulan berdasarkan kegiatan pengabdian yang sudah kami laksanakan, kami memperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, potensi bencana di desa tersebut adalah bencana banjir, gempa bumi, tsunami, serta demam berdarah. Kemudian program-program utama yang telah kami laksanakan antara lain sosialisasi kebencanaan, pembuatan jalur evakuasi, serta penanaman pohon. Kemudian program tambahannya antara lain mengajar di desa, bersih-bersih lingkungan, dan lomba perpisahan. Sedangkan program yang kami laksanakan namun tidak kami rencanakan sebelumnya antara lain pengisian data SDGs, kemudian balap sampan, dan kegiatan PANCAMP. Adapun kendala yang dialami selama kegiatan KKN yaitu masih rendahnya partisipasi masyarakat setempat. Berdasarkan pada survei yang kami lakukan dan kondisi yang kami lihat di Desa Pemongkong selama 45 hari pelaksanaan KKN,
kami merekomendasikan untuk kelompok KKN selanjutnya yang akan ditempatkan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru ini agar difokuskan pada bidang pariwisata, zero waste, atau rumah pangan lestari. Terakhir, ini adalah referensi yang kami gunakan di dalam menyusun program kerja maupun menyusun laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.